I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Riza Irfan Maulana, STB 4303, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu Badan Layanan Umum. Apa itu BLU? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang, jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian, apa saja itu karakteristik dari Badan Layanan Umum? Ada beberapa karakteristik dari Badan Layanan Umum itu sendiri. Yang pertama adalah berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan. Namun meskipun tidak mencari keuntungan, BLU tetap mempunyai standar atau standar minimal dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga nantinya BLU akan menetapkan standar minimal yang diberikan kepada masyarakat dengan tarif yang disesuaikan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang membawahi BLU itu sendiri, sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, di mana setiap kinerjanya akan terlaporkan setiap tahunnya, sehingga mereka berupaya untuk memaksimalkan dari kinerjanya pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pejabat pengelola Badan Layanan Umum dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan bisa juga dari tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU itu sendiri. Mengapa harus ada BLU? Ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan publik. Tentunya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan terdapat hambatan yang dapat terjadi pada setiap saat, karena dengan adanya BLU itu sendiri, dengan kewenangan yang dia punya, dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, sehingga apa yang diambil keputusan oleh BLU bisa secara efisien, misalnya meningkatkan kinerja dari BLU itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satunya dengan cara mengembangkan sistem manajemen layanan yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kompetensi pegawai. Banyak cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, dan lain semacamnya. Kemudian melakukan inovasi layanan publik yang lebih baik. Di era dunia yang semakin canggih dengan adanya digital yang sudah memasuki zaman ini, maka layanan publik dapat dilakukan menggunakan sistem IT sebagai salah satu contoh. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Itu merupakan sebuah tugas dari BLU itu sendiri untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerjanya kepada pemerintah dan masyarakat melalui laporan yang akan disusun pada setiap tahunnya, sehingga apa yang terjadi di BLU itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian
Yang keempat adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan publik, yaitu salah satunya dengan cara melakukan dialog dan konsultasi kepada masyarakat dalam merumuskan kebijakan, yaitu relevan dengan alasan yang pertama tadi. Untuk dalam melakukan pengelolaan layanan publik tentu terdapat hambatan. Nah, hambatan ini dapat dilaksanakan menggunakan dialog dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi kinerja BLU. Tentu hal itu merupakan alasan yang bijak untuk dapat menciptakan BLU yang lebih memprioritaskan terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan juga optimal dan mencapai kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana pembentukan BLU itu sendiri? Ada 3 syarat untuk membentuk sebuah BLU atau Badan Layanan Umum. Yang pertama adalah persyaratan substantif. Persyaratan ini dapat terpenuhi apabila layanan umum yang diberikan bergerak pada yang pertama penyediaan barang atau jasa layanan umum. Contohnya pelayanan di bidang kesehatan seperti rumah sakit di setiap daerah ataupun pusat. Kemudian penyelenggaraan pendidikan, kemudian pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Contohnya kawasan pengembangan ekonomi terpadu biasanya terdapat di pemerintah daerah yang dengan adanya wisata dengan penghasilannya sehingga dapat dijadikan sebuah pengelolaan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Contohnya pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan teknis. Persyaratan ini terpenuhi apabila yang pertama kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga daerah atau SKPD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Persyaratan yang ketiga adalah persyaratan administratif. Persyaratan ini terpenuhi apabila yang pertama pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pola tata kelola, kemudian rencana strategis bisnis, kemudian laporan keuangan pokok, kemudian standar pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah laporan audit terakhir atau surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit secara independen. Kemudian apabila ketiga persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka menteri dan pimpinan lembaga mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan seleksi apakah sudah memenuhi atau tidak dalam rangka 3 bulan masa penelitian apakah instansi pemerintah tersebut layak untuk menjadi badan layanan umum atau tidak, maka nantinya akan diterbitkan sebuah keputusan atau penolakan dari Menteri Keuangan bahwa instansi tersebut layak atau tidak menjadi BLU. Kemudian dalam kondisi ketiga persyaratan tersebut dipenuhi oleh instansi pemerintah, maka Menteri Keuangan menetapkan untuk
melaksanakan pola pengelolaan keuangan atau BPK Badan Layanan Umum kepada instansi terkait, di mana BPK BLU ini memberikan keleluasaan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk mewujudkan tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menjadi sebuah dasar dari pembentukan Badan Layanan Umum. Kemudian kapan penerapan PKP BLU ini berakhir atau pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Usaha ini berakhir? Hal ini dapat terjadi karena pemberian layanan kepada masyarakat sudah mulai menurun atau kurang dari standar pelayanan yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan sudah tidak standar lagi, sehingga akibatnya adalah yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan, kemudian yang kedua dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah berubahnya status menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang keempat adalah pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Kemudian yang kelima adalah pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Namun ketika sebuah instansi pemerintah sudah pernah dilakukan pencabutan dari pola pengelolaan keuangan BLU itu sendiri dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sekitar 3 bulan, mereka dapat mengajukan lagi menjadi Badan Layanan Umum, tentunya dengan melalui persyaratan yang ketiga tadi yang sudah sebelumnya mereka lengkapi dan diajukan kepada Menteri Keuangan. Berikut ini merupakan standar dan tarif layanan dari Badan Layanan Umum. Standar yaitu berkaitan dengan tolak ukur layanan minimum yang diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa poin yang menjadi dasar dari standar tercapainya standar pelayanan dari Badan Layanan Umum. Yang pertama adalah fokus pada jenis pelayanan, sehingga masyarakat itu bisa merasakan apa arti dari sebuah pelayanan dari Badan Layanan Umum. Kemudian yang kedua adalah dapat diukur. Kemudian yang ketiga adalah dapat dicapai. Kemudian yang keempat adalah relevan dan dapat diandalkan, sehingga masyarakat itu mempercayai dari sebuah instansi Badan Layanan Umum yang ada di daerah, misalnya sebuah rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah tepat waktu, artinya dalam menyelesaikan sebuah pelayanan yang diberikan itu selalu terukur dan tepat waktu dalam penyelesaiannya, sehingga masyarakat tidak menjadi resah terkait pelayanan yang diberikan. Kemudian tarif layanan ini diberlakukan atas persetujuan menteri atau pimpinan, sehingga ketika ada Badan Layanan Umum yang memberlakukan tarif layanan yang belum disetujui oleh menteri atau pimpinan, maka hal tersebut merupakan sebuah penipuan yang dilakukan oleh sebuah instansi Badan Layanan Umum. Kemudian arti dari sebuah kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh menteri harapannya dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Apa saja yang memiliki Badan Layanan Umum? Yang pertama, kementerian atau lembaga di tingkat pusat, seperti contohnya Kementerian Keuangan memiliki sekolah tinggi yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN.
yang berada di bawah BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian LPDP di bawah binaan Sekretaris Jenderal Keuangan. Kemudian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti memiliki beberapa perguruan tinggi yang termasuk dalam BLU, contohnya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Surabaya, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah, di mana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di tingkat kabupaten atau kota dapat dicontohkan seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, dan lain-lain. Mengutip pada salah satu berita di media massa dengan judul Sri Mulyani Happy, rumah sakit hingga Gelora Bung Karno setor ke negara sebesar 89,5 triliun rupiah. Hal itu merupakan capaian yang sangat fantastis untuk Badan Layanan Umum. Kemudian bagaimana cara mempertahankan kinerja BLU itu sendiri? Yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala, baik itu kinerja, kualitas layanan, maupun efisiensi dan efektivitas. Melakukan evaluasi kinerja itu berkaitan dengan capaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu dapat diukur menggunakan indikator waktu layanan, kepuasan pelanggan yang dapat diambil sampel melalui survei, fokus grup diskusi, keterbukaan terhadap masyarakat, kemudian dengan sumbang saran yang diberikan di media sosial. Kemudian evaluasi kualitas layanan itu berkaitan dengan kemampuan BLU untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal itu merupakan sebuah tujuan yang harus diberikan oleh BLU kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian evaluasi efisiensi dan efektivitas itu berkaitan dengan kemampuan BLU untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan BLU, sehingga ketika dapat menggunakan sumber daya yang ada, kita dapat lebih cepat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian cara yang kedua mempertahankan kinerja Badan Layanan Usaha adalah audit yang dilakukan untuk menilai keakuratan, keandalan, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan dan operasional Badan Layanan Umum, sehingga dengan hasil audit yang diterima, kita dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja BLU itu sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya lakukan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.